kita beraliansi untuk meningkatkan semangat kita. Yo, ayo mahasiswa, kolektif. Kita orang-orang yang kita perjuangkan hidup rakyat Indonesia. Reformasi, 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 demokrasi, 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 Ya ini tidak hanya perwakilan dari BEM, tapi 150 itu terdiri dari IKMUI juga. Kita memiliki 7 tuntutan ya, mulai dari respon kita terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk komitmen presiden untuk menindak tegas 4 menteri yang kita anggap mengkhianati konstitusi. Kemudian juga kita mengangkat permasalahan ketimpangan ekonomi dan kenaikan harga bahan pokok. Jadi kan kita dari FKUI ya, kan kita dari tim medis FKUI itu udah punya chart box, jadi itu udah alat-alat buat daruratan. Terus kita juga udah pelatihan sebelumnya, jadi kita udah siap banget buat skillnya. Terus juga kita ambil dari SDM yang terbaik dari FKUI, jadi sebenarnya udah cukup aman. Kita harap sih semoga nggak ada ya kejadian-kejadian yang buruk, kejadian-kejadian kayak pingsan, terus habis itu turun di jantung, kita nggak mau ada kayak gitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kita buat cadangan aja, semoga kita nggak pakai gitu ya. Turun ke jalan. Aliansi Gerakan Rakyat tuding rezim Jokowi gagal sejahterakan rakyat. Aksi turun ke jalan dilakukan Aliansi Gerakan Rakyat untuk menyampaikan sejumlah tuntutan di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Kamis. Pertama, permintaan pembahasan Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja di DPR RI dihentikan. Mereka juga menolak adanya revisi Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM sekarang juga, tegas Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, Ilham Syah dalam keterangannya. Tak hanya itu, mereka juga meminta pemerintah menurunkan harga minyak goreng yang kini sudah melambung tinggi, termasuk BBM, listrik, tol, dan pajak. Negara harus tegas terhadap koruptor, tangkap, adili, dan sita harta koruptor, sambungnya. Yang tak kalah penting, masa juga turut menyuarakan penolakan penundaan pemilu tahun 2024 yang belakangan masih digaungkan sejumlah pihak. Tolak penundaan pemilu dan masa perpanjangan jabatan presiden. Presiden harus bertindak tegas terhadap para menteri yang memberikan statement 3 periode, sambungnya. Bagi Aliansi Gerakan Rakyat, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah gagal dalam menyejahterakan rakyatnya. Kehidupan rakyat semakin merosot dan ketimpangan ekonomi menjadi jurang pemisah yang semakin besar. Bukan memberikan subsidi, malah sebaliknya, memangkas subsidi dan terus dilakukan. Tandasnya. Demo dibagi 2 lokasi. Buruh gelar aksi di DPR dan mahasiswa kepung Istana Negara. Diprediksi ribuan buruh dan mahasiswa akan turun ke jalan menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI dan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis. Massa berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI dan elemen buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI dan masyarakat sipil. Kita BEM UI, aksi di Istana Negara, buruh di gedung DPR RI, kata Ketua BEM UI, Bayu Satria Utomo kepada kantor berita politik sesaat lalu di Jakarta. Dikonfirmasi terpisah, Ketua KASBI, Nining Erlitos mengatakan, berdasarkan hasil konsolidasi buruh bersama mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya, aksi akan digelar di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Rencana aksi tersebut merupakan keputusan hasil Kongres Rakyat di gedung LBH Jakarta pada Selasa lalu. Dalam Kongres Rakyat itu dihasilkan sejumlah tuntutan aksi. Kesepakatan konsolidasi gerakan rakyat aksi di DPR RI, estimasi 8.000 masa aksi, tegas Nining. Nining mengurai latar belakang unjuk rasa yang akan digelar buruh dan mahasiswa. Menurutnya, situasi ekonomi, politik, sosial di tanah air belakangan ini dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Negara, kata Nining,
seperti absen dan bersikap eksploitatif terhadap kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah. Mulai dari menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, minyak goreng, hingga harga-harga bahan pokok lainnya. Belum lagi ada kenaikan PPN 11%, upah buruh juga tidak ada kenaikan, tarif tol BBM Pertalite naik. Dan itu membuat rakyat tercekik dan menderita. Omnibus Law juga belum dicabut padahal undang-undang ini menurut MK inkonstitusional bersyarat. Sesal Nining. Atas dasar itu, Nining menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dinilai gagal dalam menyejahterakan rakyatnya. Itu bisa dilihat baik dari perspektif politik, ekonomi, hingga sosial yang terjadi dewasa ini. Rezim Jokowi Ma'ruf Amin gagal sejahterakan rakyatnya, tegasnya. Berikut tuntutan lengkap aksi KASBI bersama mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya. Pertama, hentikan pembahasan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional di DPR atau tolak revisi Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang P3. Kedua, tolak revisi Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Ketiga, hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM. Yang keempat, turunkan harga BBM, minyak goreng, PDAM, listrik, tol, dan PPN. Yang kelima, negara harus tegas terhadap koruptor, tangkap, adili, dan sita harta koruptor. Yang keenam, redistribusi kekayaan nasional atau berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, pemukiman, fasilitas publik, dan makan secara gratis untuk rakyat. Yang ketujuh, tolak penundaan pemilu dan masa jabatan Presiden. Presiden harus bertindak tegas terhadap menteri pengusul presiden 3 periode. Yang kedelapan, sahkan undang-undang PRT dan berikan perlindungan terhadap buruh migran. Yang kesembilan, wujudkan reforma agraria sejati atau tanah, alat, dan teknologi untuk kaum tani. Yang terakhir, berikan akses partisipasi publik seluas-luasnya dalam rencana revisi Undang-Undang Sisdiknas. Koordinator Presidium Pusat BEM RSI, BEM-KM UGM. Selain BEM RSI, ada juga BEM Nusantara. Dalam akun Facebook Aliansi BEM Nusantara dijelaskan, organisasi ini merupakan aliansi atau jaringan BEM yang digagas beberapa kampus dari aliansi perregional seperti 5 Jaya atau Lingkar Mahasiswa Jakarta Raya, 5 Bara atau Lingkar Mahasiswa Bandung Raya, 5 Mira, Lingkar Mahasiswa Minang Raya, 5 Suma, Lingkar Mahasiswa Surabaya, dan Madura. Aliansi ini merupakan kumpulan BEM formal di kampus yang lahir dari arus demokrasi dan reformasi dalam kritisnya mengenai ketidakadilan di Indonesia. Pada April tahun 2005, aliansi ini berkumpul di Yogyakarta dan sepakat membentuk 5 Nusa, cikal bakal lahirnya BEM Nusantara. Usai pertemuan, BEM dari wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur bergabung atas nama BEM Nusantara. AMI merupakan singkatan dari Aliansi Mahasiswa Indonesia. Dalam beberapa aksi, seringkali AMI berdampingan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI. Seperti dalam aksi unjuk rasa pada tanggal 21 April, salah satu elemen AMI yang dipastikan ikut bergabung yaitu BEM UI. AMI menjadi sebuah wadah persatuan lintas organisasi di sektor mahasiswa yang dibentuk dengan semangat persatuan atas kondisi negara saat ini. AMI menyadari bahwa upaya menuju Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian itu hanya akan terwujud dengan persatuan di semua sektor rakyat. Tulis akun Facebook Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI. Kebijakan pemerintah yang kerap berlawanan dengan keinginan rakyat menjadi bahan bagi AMI. Oleh karena itu, perlunya kesadaran diri, keberanian, keseriusan, dan cara pandang serta strategi untuk mengubah nasib Indonesia dari mahasiswa dan rakyat.